Yunrui sebelum engkau urusan ilmu padisengah maka dimudahkan mereka menuju surganya Allah. Amin. Yelingnya pelang sampai sunnah 1000 rakaat. Amin. Yelingi kemudahan dalam berbagai urusan. Mohon maaf. Ini bukan COVID ya. Saya sudah PCR perjalanan 2 kali 24 jam dari Sulawesi Barat, terjebak Bonsorang. Perlu di tes PCR, alhamdulillah. Makanya mesti gak divaksin. Malam-malam sedih. Yang kedua, tadi ada disebut panitia kalau peringatan Isra dan Mi'raj ini untuk peningkatan akidah. Peningkatan akidah. Akidah yang dimaksud di sini adalah tentuan kalau salat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Dari mana diketahui kalau salat adalah tiang agama? Tiang adalah sesuatu penunjang yang kokoh, kuat, menyangga. Salah satu indikator sebagai tiang peristiwanya senantiasa kita terpanggil untuk memperingati sebagai sesuatu yang bersejarah, bahkan mukjizat, tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Hanya di zaman awal kehidupan Rasulullah Muhammad SAW pada tahun ke-13 tahun gajah di Makkah Al-Mukarramah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan darat yang dikenal dengan peristiwa ardi, peristiwa biologi, peristiwa jasad manusia. Oleh karena dia tiang agama, maka senantiasa kita melakukan peringatan sesuatu yang dianggap penting. Betapa penting tidak mengenal hujan, tidak mengenal sibuk, capek. Sejarah perintah salat 5 waktu. Ya, meskipun juga masyhur dalam sejarah bahwa semua nabi itu punya
ibadah sholat dalam sejarah tapi sempurnanya nanti pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya di antara 5 sholat, yang pertama sholat subuh Adam alaihissalam, yang pertama sholat duhur Ibrahim alaihissalam, yang pertama sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam, yang pertama sholat maghrib Nabi Isa alaihissalam, yang pertama sholat Isa adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu sejarah sholat 5 waktu. Tetapi di dalam peristiwa Isra Miraj itu antara Allah dengan Nabi Musa itu yang menjadi kalimat bolak-balik saling tawar kekurangan oleh karena faktor kelemahan secara fisik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kabar dari Nabi Musa alaihissalam. Apa makna sholat subuh dari Nabi Adam alaihissalam? Maknanya adalah syukur oleh karena ketika Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga oleh karena pelanggaran, mendaratlah Nabi Adam di bumi ini yang gelap gulita. Gelap gulita. Seketika itu muncul fajar kazib. Artinya fajar yang pertama muncul bohong. Karena hanya sebentar saja. Lalu hilang. Maka disebut fajar kazib. Fajar itu adalah tanda imsak yang pertama. Yang kedua, fajar shadiq. Itu yang benar. Kalau fajar pertama, nah itulah kita di Wajo, kalau bunyi masjid,
tarhim, salawat, itu tanda imsak, artinya masih bisa kita makan sahur. Masih bisa kita makan sahur, itu maknanya itu kalau di Wajo, karena daerah lain itu tidak begitu. Kalau fajar shadiq yang benar, itu sudah masuk waktu subuh, sudah berhenti waktu makan sahur. Jadi kung katomat tengangi imsak, udi ho matole, udi ho menu kopi, ya. Ya kuta papan ni tahu berarti poni fajar shadiq. Dia nana wedding. Ya agi akatan ni ya gendru mana ni. Jaga makanan kamu facet dek. Batal itu. Jadi dua kesyukuran itu tempat bersujud Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Sujud kedua kali, maka itulah terang fajar yang mengantarkan salat subuh, meninggalkan waktu malam, memasuki waktu siang. Sehingga ada yang bertanya, di antara 5 salat itu, salat mana yang pertama? Apa subuh, baru duhur, baru asar? Ada juga yang mengatakan salat pertengahan adalah salat asar. Tidak ada urusan di situ. Tidak ada urusan. Nabi yang kedua, Ibrahim alaihissalam, itu yang sangat terkenal itu. Saya mau maaf, ternyata yang membuat saya ini begini ini ada tulang ikan di sini. Ya. Baru saya rasa ada tulang ikan ini. Ya, mohon maaf, begitu. Saya tidak bisa lanjut ini. Semakin saya tahan, semakin saya menangis. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan kesalahan baik di